Saat ini kita dilanjutkan dengan calon ayah mertua dari Xiao Yan yakni Gu Yuan. Kemudian Gu Yuan mencoba menanyaan perihal Giok Toshi kepada Xiao Yan. Tentu saja alis Xiao Yan secara alami menyadari bahwa giok dewa kuno Toshi ini adalah benda berharga di dalam klan Xiao. Lalu alasan aula jiwa telah menangkap ayahnya adalah karena potongan batu giok kuno yang misterius ini. Namun hampir tidak ada yang tahu bahwa batu giok ini bersama dengan Xiao Yan. Kemudian Gu Yuan pun akhirnya berbicara sendiri tanpa khawatir tentang perubahan ekspresi dari Xiao Yan. Dirinya menjelaskan bahwa Dewa Kuno Toshi adalah Doudi terakhir di benua Doki, dan setelah dirinya bahkan tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai tingkat Doudi yang hanya ada dalam legenda sampai saat ini. Namun ada desas-desus ketika Dewa Toshi ini meninggal, dirinya meninggalkan sisa-sisa Doudi, dan di dalamnya berisi rahasia yang memungkinkan seseorang menembus kelas Doseng. Namun masih tidak ada orang yang bisa menemukan sisa-sisa Doudi bahkan sampai saat ini, walaupun pertempuran besar meletus di antara 8 klan kuno, dan beberapa faksi super di dataran tengah bertahun-tahun yang lalu pada akhirnya mereka hanya mendapatkan kunci untuk masuk ke sisa-sisa kuno. Lalu giok dewa kuno Toshi yang ada di tangan Xiao Yan sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian, akan tetapi setelah mengalami serangkaian pertempuran yang menyedihkan, maka benda itu pun akhirnya dibagi menjadi 8, dan secara kebetulan mereka diperoleh oleh 8 klan kuno pada saat itu. Lalu potongan di tangan Xiao Yan saat ini adalah salah satu dari 8 potongan yang ada. Xiao Yan pun diam-diam mengangguk dan dirinya samar-samar menyadari beberapa hal ini. Namun Xiao Yan selalu berpikir bahwa giok dewa kuno atau sisanya dibagi menjadi 3 bagian, dan sebenarnya mereka telah terbagi menjadi 8 bagian. Gu Yuan pun lanjut menjelaskan, alasan mengapa Hall of Soul menangkap ayah Xiao Yan adalah karena potongan giok Toshi dari klan Xiao, dan klan Hun selalu menjadi yang paling aneh dan misterius di antara 8 klan kuno saat itu, sehingga klan Gu dan klan Xiao telah bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka. Lalu kedua belah pihak berakhir dengan kerugian mereka sendiri. Akan tetapi mereka gagal menyebabkan klan Hun menerima banyak kerusakan, dan setelah kejadian tersebut Xiao Xuan pun menjadi kepala dari klan Xiao. Awalnya mereka memiliki kesempatan untuk secara misterius merusak klan Hun, namun Xiao Xuan akhirnya dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dari klan Hun dan akhirnya klan Xiao pun bertekuk lutut. Lalu setelah kehilangan Xiao Xuan dari klan Xiao, akhirnya klan Gu pun tidak dapat menyatakan perang lagi melawan klan Hun. Tentu saja hal itu dikarenakan semua orang tahu bahwa kedua klan akan menderita kerugian besar jika mereka akhirnya bertarung, dan jika kedua klan bertarung maka mereka akan memberikan faksi lain peluang. Oleh karena itu hal-hal ini pun berlanjut sampai sekarang. Namun saat ini dari beberapa tindakan klan Hun selama bertahun-tahun, maka kemungkinan besar mereka sudah siap untuk membuat permasalahan lagi. Oleh karena itu giok dewa kuno ini pasti akan menjadi target mereka, dan jika mereka diizinkan untuk mendapatkan semua giok dewa kuno, maka kekuatan klan Hun sudah pasti akan melambung dan merusak keseimbangan. Ekspresi Gu Yuan pun sedikit muram saat dirinya mempelajari Xiao Yan, lalu dirinya segera berkata, Xiao Yan tentunya tahu betapa pentingnya giok dewa kuno Toshi. Xiao Yan pun sedikit mengangguk, namun gambar dunia magma bawah tanah tiba-tiba melintas di hati Xiao Yan, dan tempat itu adalah dunia magma di bawah Akademi Jianan. Lalu ada sesuatu di ujung magma yang menyebabkan giok dewa kuno Toshi di tangannya bereaksi. Xiao Yan pun berpikir mungkinkah akhir dari dunia magma adalah lokasi tersembunyi dari sisa-sisa Doudi. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan pulih dan bertanya, apa niat dari kepala klan Gu Yuan? Menanggapi hal itu Gu Yuan pun hanya menggelengkan kepalanya. Dirinya tanpa daya berkata, menurut niat orang-orang tua di dalam klan, maka mereka ingin Xiao Yan menyerahkan batu giok kuno yang ada di tangan Xiao Yan ke klan Gu untuk diamankan. Akan tetapi Gu Yuan juga berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan mau untuk menyerahkannya. Xiao Yan pun dengan lembut mengangguk dan berkata, ada jejak-jejak spiritual ayahnya di dalam batu giok kuno.
Jadi Xiaoyan perlu mengandalkan barang ini untuk memastikan apakah ayahnya masih hidup. Oleh karena itu Xiaoyan pasti perlu menyimpan batu giok ini bersamanya. Gu Yuan pun sepertinya sudah mengharapkan jawaban ini. Oleh karena itu dirinya tidak mengungkapkan ekspresi yang berbeda, dan yang dirinya bisa lakukan hanyalah mengangguk tanpa daya dan berkata, dirinya telah menebak jawaban Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada Gu Yuan karena tidak bisa melakukan hal tersebut. Gu Yuan pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata, saran ini tidak dibuat oleh dirinya, namun orang-orang tua lainnya tidak akan dengan mudah membiarkan Xiaoyan membawa hal penting seperti itu di depan klan Hun. Gu Yuan pun segera melambaikan tangannya dan meminta Xiaoyan untuk melupakan permasalahan ini, karena mereka akan membahas ini kembali di masa depan, dan makam surgawi akan dibuka dalam 2 hari lagi, sehingga mereka akan membahas masalah batu giok kuno ini setelah Xiaoyan keluar dari makam surgawi. Xiaoyan pun mengangguk, namun baru saja dirinya akan menjawab tiba-tiba suara angin yang menderu muncul di kaki gunung, lalu matanya segera mengikuti suara itu dan melintas ke atas dan melihat sosok tubuh bergegas mendekat dan itu adalah Ayang Sun Er sang penjual seblak. Gu Yuan pun tersenyum tidak berdaya ketika melihat Sun Er yang bergegas mendekat, lalu setelah itu dirinya pun berkata kepada Xiaoyan, sebaiknya kita mengakhiri percakapan hari ini, dan Gu Yuan meminta Xiaoyan untuk mengingat hal yang telah dijanjikan kepadanya, dan jangan sampai melanggar janji tersebut. Lalu selain itu Xiaoyan harus melindungi batu giok kuno dengan benar. Setelah kata-kata terakhir Gu Yuan terdengar tubuhnya pun perlahan menghilang. Kemudian Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat sosok Gu Yuan yang telah menghilang. Selanjutnya dirinya menoleh dan melirik ke arah sosok yang sangat cantik yang bergegas. Lalu wajah Sun Er terlihat tegang untuk tidak mengungkapkan dirinya, karena setelah orang-orang tua itu mengungkapkan wajah mereka semua satu demi satu, lalu menyadari Sun Er yang marah, Xiaoyan pun tersenyum dan membela Gu Yuan sebelum akhir segera berubah menjadi merah padam ketika dirinya mendengar suara yang lembut dari Xiaoyan, lalu matanya yang cantik memotong Xiaoyan dengan cara yang indah dan tidak senang, namun ekspresinya masih sedikit santai. Tentu saja Gu Yuan memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam klan Gu, bahkan jika dirinya menentang hubungan mereka, maka Xiaoyan pun benar-benar akan berakhir dalam dilema. Sun Er pun segera menghela nafas sebelum akhirnya dengan lembut menarik tangan Xiaoyan saat dirinya memberitahu beberapa hal. Dirinya berkata, sebaiknya mereka kembali terlebih dahulu, karena kakak Xiaoyan telah memiliki salah satu tempat untuk memasuki makam surgawi, dan yang perlu kakak Xiaoyan lakukan hanyalah menunggu selama 2 hari dan mereka dapat memasukinya bersama-sama. Kegembiraan pun melintas di mata Xiaoyan ketika dirinya mendengar perkataan dari Sun Er, dan akhirnya Xiaoyan pun dengan lembut berterima kasih kepada Sun Er. Sun Er pun mengisyaratkan senyuman sebelum akhirnya mereka segera pergi memesan kopi Budayanti. Lalu singkat cerita 2 hari pun telah berlalu dan tidak ada satu orang pun dari klan Gu yang datang untuk mengganggu kelompok Xiaoyan selama ini, sehingga kedamaian dan ketenangan seperti ini benar-benar sungguh luar biasa. Lalu kelompok Xiaoyan pun sudah berada di depan rumah bambu dan Sun Er segera berkata, hari ini adalah hari di mana makam surgawi akan dibuka, dan makam surgawi akan terbuka jauh di dalam pegunungan suci Gu. Lalu tempat itu adalah tempat terlarang dari klan Gu dan tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya secara normal. Kemudian itu hanya akan terbuka ketika makam surgawi dibuka, dan ada beberapa bahaya di dalam makam surgawi. Bahkan sudah tidak terhitung banyaknya para ahli dari zaman kuno yang terkubur di dalamnya. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, namun energi dari saat mereka hidup telah berubah menjadi penampilan masa lalu mereka karena misteri makam surgawi, dan energi ini dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu mereka juga mengetahui keterampilan Dao mereka sejak mereka masih hidup, oleh karena itu akan sangat sulit untuk berurusan dengan mereka, dan jika akhirnya seseorang bertemu dengan tubuh energi yang terlalu kuat, maka yang terbaik adalah mencoba untuk menghindarinya.
Selain itu ada desas-desus bahwa beberapa ahli dengan kekuatan yang sangat besar ketika mereka masih hidup telah menghasilkan tubuh energi dengan beberapa kecerdasan. Xiao Yan pun berpikir keras setelah menyadari adanya makhluk hidup yang telah diubah dari kematian dan memiliki kecerdasan. Sun Er pun lanjut menjelaskan, makam surgawi dibagi menjadi 3 tingkat. Badan energi di tingkat pertama sebagian besar adalah bintang 3 dozun atau lebih lemah. Sementara bagian energi tingkat kedua berada di antara bintang 3 dan 8 dozun, oleh karena itu mereka akan cukup merepotkan untuk dihadapi. Adapun tingkat ketiga itu benar-benar berada di puncak kelas dozun, bahkan ada beberapa ahli pamungkas yang telah mencapai kelas doseng ketika mereka masih hidup, dan jarang ada orang yang bisa menerobos ke tingkat ketiga tanpa keyakinan mutlak dan tempat itu benar-benar terlalu berbahaya. Lalu menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera bertanya, apakah makam leluhur Xiao Xuan berada di tingkat ketiga? Sun Er pun segera menjelaskan bahwa dikabarkan makam leluhur dari klan Xiao ada di bagian terdalam di tingkat ketiga, namun jarang ada orang yang berani masuk ke tempat itu bahkan dari klan Gu mereka. Xiao Yan pun bergumam, ini benar-benar merepotkan. Dirinya pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata, pasti akan ada jalan ketika mereka sampai di sana, dan yang terbaik saat ini adalah segera masuk ke makam surgawi sebelum mendiskusikan rencana selanjutnya. Menanggapi hal itu Sun Er pun mengangguk sebelum akhirnya mereka segera berangkat. Kemudian setelah terbang kurang lebih 10 menit, mata Xiao Yan pun tiba-tiba mengeras saat mereka menyapu pegunungan di sekitarnya, karena ada 3 sosok berjubah hitam tergantung di udara kosong yang dimana tatapannya membeku, lalu aura gelap dan dingin perlahan menyebar dari tubuh ketiganya. Kemudian Xiao Yan pun menyipit saat melihat ketiga orang ini dan menyadari bahwa ini adalah orang-orang dari klan Hun. Sun Er pun segera berbisik di samping telinga Xiao Yan agar Xiao Yan berhati-hati dengan orang yang memimpin orang-orang dari klan Hun, dan dirinya dipanggil dengan sebutan Hun Ya. Dan dikabarkan bahwa dirinya cukup terkenal di antara anggota generasi muda di klan Hun, bahkan dirinya kemungkinan akan memasuki makam surgawi, sehingga Xiao Yan harus lebih berhati-hati jika bertemu dengannya di makam surgawi. Xiao Yan pun mengangguk dan dirinya secara alami menyadari betapa kuatnya Hun Ya, karena dari tebakan Xiao Yan orang ini sepertinya sama sulitnya dengan Gu Yao. Dan orang-orang jenius dalam klan dengan sejarah panjang memang memiliki kekuatan sejati, bahkan mereka tidak setingkat dengan para jenius yang tidak berguna di luaran sana. Lalu tidak lama Sun Er pun segera menunjuk ke beberapa arah sambil memperkenalkan masing-masing klan yang hadir. Xiao Yan pun perlahan mengangguk setelah mendengar semua penjelasan dari Sun Er. Namun baru saja Xiao Yan akan berbicara tiba-tiba dirinya merasakan seluruh tempat ini bergetar. Sun Er pun berkata dengan lembut saat dirinya melihat langit yang tiba-tiba gelap. Saat ini makam surgawi akan segera dibuka, lalu ledakan pun segera terjadi, dan tidak lama dari perkataan Sun Er yang terlontar, sebuah retakan spasial seluas 10.000 meter menyebar di langit dan sekelompok cahaya perak secara bertahap muncul di tengahnya. Pada akhirnya garis itu berubah menjadi pintu spasial setinggi 1000 meter dengan aura kuno yang luas menyebar darinya. Kemudian Xiao Yan pun bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini makam surgawi? Lalu tidak lama setelah itu sosok tetua Tong Xuan tergantung di langit dengan mata yang menatap sosok manusia di sekitarnya dan mulai berbicara. Dirinya berkata, semua orang tentunya telah menyadari aturan tentang memasuki makam surgawi, dan setiap klan memiliki 2 tempat dan tidak mungkin ada lebih banyak orang yang masuk. Semua orang pun sedikit mengangguk setelah kata-katanya terdengar. Sun Er pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata bahwa mereka akan dipisahkan secara acak jika mereka masuk secara terpisah, oleh karena itu mereka harus bersama-sama. Xiao Yan pun mengangguk karena dirinya sangat tidak terbiasa dengan makam surgawi, dan jika dirinya membawa Sun Er bersamanya, maka dirinya akan diselamatkan dari banyak masalah yang tidak perlu. Di sisi lain tetua Tong Xuan pun sekali lagi berbicara, jika semua orang telah ditugaskan dengan benar maka harap bersiap untuk memasuki makam surgawi, lalu mereka semua harus ingat bahwa mereka semua hanya bisa tinggal di makam surgawi selama 3 tahun,
karena setelah 3 tahun makam surgawi akan secara otomatis mengeluarkan mereka. Xiao Yan pun merenung setelah menyadari bahwa waktu 3 tahun di dalam adalah sekitar setengah tahun di dunia luar, dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus bagi Xiao Yan. Jadi makam surgawi adalah tempat pelatihan yang sangat berguna karena aliran waktu di dalamnya aneh, dan jika Xiao Yan berlatih selama 3 tahun di dalamnya, maka kekuatannya sudah pasti akan sangat meningkat. Namun ketika Xiao Yan berpikir, tiba-tiba angin besar muncul dan 4 sosok bergegas menuju ke arah langit. Xiao Yan sedikit terkejut saat dirinya melihat 4 sosok tersebut. Xiao Yan menyadari bahwa itu adalah anggota klan Gu dan bertanya-tanya, apakah Gu Zhen juga akan masuk? Sosok yang memimpin mereka adalah pria berpakaian hijau yang kuat yang dirasakan Xiao Yan pada saat itu. Lalu di belakang pria tersebut ada seorang pria berjubah perak dan seorang pria dengan penampilan kekar. Sun Er segera menjelaskan dengan lembut bahwa Gu Yao tidak memilih untuk masuk ke makam surgawi kali ini, dan sepertinya dirinya akan melakukan pertapaan. Oleh karena itu para tetua meminta Gu Zhen untuk menggantikannya. Sepertinya kegagalan dari kakak Xiao Yan merupakan pukulan yang besar bagi Gu Yao. Xiao Ya pun mengangguk sebelum akhirnya memiringkan kepalanya. Setelah itu dirinya menoleh dan menatap ke arah dokter peri kecil yang berada di belakangnya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, waktu yang akan dihabiskan di makam surgawi kemungkinan akan cukup lama, sehingga dokter peri kecil dapat kembali ke paviliun bintang jatuh terlebih dahulu jika sesuatu terjadi. Dokter peri kecil pun mengangguk dan meminta Xiao Yan untuk berhati-hati. Xiao Yan pun tersenyum setelah itu bertukar pandangan dengan Sun Er dan tubuhnya segera melesat. Singkat cerita mereka pun telah sampai di makam surgawi dan Xiao Yan menghela nafas lega. Lalu setelah gagal mendeteksi situasi yang tidak terduga, dirinya pun melihat ke sekelilingnya dan bergumam, jadi ini adalah makam surgawi. Sun Er pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, sepertinya yang lain telah diangkut ke tempat lain, dan makam surgawi ini sangat luas oleh karena itu sulit untuk mengatakan apakah mereka akan bertemu orang lain atau tidak. Xiao Yan pun mengangguk dan meraih udara berkabut di hadapannya, lalu dirinya bergumam bahwa ini adalah energi yang sangat kaya, dan itu bahkan lebih kuat dari energi yang berada di alam Gu. Sun Er pun tersenyum manis sebelum akhirnya dirinya bertanya, ke level manakah kakak Xiao Yan ingin pergi? Xiao Yan pun segera berkata, jika memungkinkan Xiao Yan ingin pergi ke makam leluhur Xiao Xuan di tingkat ketiga makam surgawi, namun tempat itu terlalu berbahaya, sehingga mereka tidak akan terburu-buru saat ini, dan terlebih lagi mereka punya waktu 3 tahun. Sun Er pun tampak tidak terkejut dengan jawaban Xiao Yan, tentu dirinya jelas menyadari karakter dari Xiao Yan, karena setelah datang ke sini wajar saja jika Xiao Yan akan datang ke makam tersebut. Sun Er pun segera berkata, jika begitu permasalahannya maka yang terbaik saat ini adalah mereka segera bergerak, dan makam surgawi ini benar-benar sangat besar sehingga mereka harus bergegas ke tingkat 2 terlebih dahulu, dan berdasarkan perkiraan Sun Er maka itu akan memakan waktu sekitar 4 bulan atau lebih. Dan karena tekanan energi di dalam makam surgawi ini maka mereka tidak akan dapat terbang lama, oleh karena itu mereka harus menghabiskan besar waktu untuk berjalan kaki. Lalu selain itu ketika mereka mencapai pintu masuk tingkat kedua, maka kemungkinan kakak Xiao Yan akan mencapai puncak bintang kelima Dozun. Tentu saja jika kakak Xiao Yan beruntung bukan tidak mungkin untuk mencapai bintang keenam. Xiao Yan pun terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin bisa begitu cepat? Sun Er pun tertawa pelan sebelum akhirnya menoleh dan matanya yang cantik menatap udara berkabut di sebelah kanan. Tangannya perlahan terangkat sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Lalu energi dengan cepat berubah ketika Sun Er mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap mata kabut di sana benar-benar tersebar dan tubuh ilusi samar-samar muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan pun terkejut saat melihat sosok ilusi ini dan dirinya belum mendeteksi pendekatan hal ini. Namun Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah tubuh energi. Sun Er pun segera menjelaskan bahwa ini adalah inti energi, dan hal ini menyimpan energi yang murni dan itu adalah hal yang sangat lezat dan bergizi yang telah Sun Er sebutkan.
Lalu biasanya inti energi di dalam makam surgawi akan dibagi menjadi 9 tingkat. Energi yang terkandung dalam inti di tangan Sun Er baru mencapai kelas 2, dan itu tidak dianggap sangat baik, dan inti energi yang tinggi itu semuanya berada di bagian terdalam di tingkat pertama atau tingkat yang lebih rendah. Sun Er pun segera menjentikkan jarinya dan berkata, "Mengapa kakak Xiao Yan tidak mencobanya terlebih dahulu?" Dengan genggam telapak tangan dan gunakan metode Qi Xiao Yan untuk menyerapnya, Sun Er pun menembakkan inti energi ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan pun menerimanya lalu dengan penasaran memainkannya. Lalu setelah itu dirinya pun melakukan apa yang diinstruksikan Sun Er dan dirinya meraih inti energi di tangannya dan mengedarkan metode Qi, kemudian mengikuti peredaran mantra api. Akhirnya Xiao Yan pun tiba-tiba merasakan hawa dingin di dalam hatinya, dan dirinya terpana karena merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang hangat melonjak keluar dari inti energi seperti air banjir. Lalu setelah itu energi pun melonjak di sekitar tubuh Xiao Yan dan dirinya bersukacita karena dirinya hampir tidak perlu memperbaiki energi ini, karena yang perlu Xiao Yan lakukan hanyalah mengedarkannya ke dalam pembuluh darahnya. Lalu Xiao Yan pun segera berkata, "Ini adalah hal yang sangat misterius, bahkan lebih halus untuk menyerapnya daripada pil obat biasa, jadi tidak heran bahkan klan Gu, klan Hun dan faksi ahli pamungkas ini sangat menghormatinya, karena ini adalah benar-benar tempat harta karun yang sangat misterius." Sun Er pun tersenyum saat dirinya melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Lalu dirinya meletakkan tangannya di belakangnya dan jari-jarinya ditekan ke tanah. Lalu tubuhnya pun segera melayang di depan Xiao Yan dan mengajak Xiao Yan untuk segera pergi. Xiao Yan pun tersenyum melangkah maju dan dengan cepat mengikuti Sun Er. Lalu tidak lama Sun Er pun menumpahkan semua inti energi di tangan Xiao Yan dan memerintahkannya untuk menyerap inti energi terlebih dahulu. Selagi Xiao Yan menyerap inti energi Do, maka gelombang demi gelombang energi yang kaya akan melonjak dari inti energi. Sun Er pun tersenyum saat melihat Xiao Yan mulai menyerap energi, lalu dirinya pun dengan lembut duduk di samping Xiao Yan dan tangannya membelai lembut rambut hitam di dahinya. Singkat cerita, penyerapan inti energi Xiao Yan pun tidak berlangsung lama sebelum akhirnya matanya perlahan terbuka. Sun Er pun meregangkan pinggangnya yang malas setelah melihat Xiao Yan sebelum akhirnya bertanya, "Bagaimana keadaan kakak Xiao Yan?" Xiao Yan mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berkata, dirinya sudah merasakan adanya peningkatan, namun dirinya masih jauh dari tingkat bintang ke-6 dan sepertinya mereka harus menemukan beberapa inti energi tingkat tinggi. Sun Er pun segera tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera bertanya, "Seberapa jauh ke tingkat kedua?" Sun Er menjelaskan seharusnya butuh 1 bulan atau lebih. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berdiri. Dirinya melihat ke cakrawala dan tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Jika begitu permasalahannya maka mari kita bergegas melanjutkan perjalanan." Lalu setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan mereka berdua segera bergegas pergi. Setelah menempuh 1 bulan perjalanan, Xiao Yan pun seketika bertanya, "Apakah ini adalah pintu masuk ke tingkat kedua?" Dan perasaan lelah berpergian juga menyebar dari Xiao Yan. Lalu rambut hitamnya menjadi sedikit lebih panjang dan wajahnya tampak sedikit lebih kurus, karena sejak Xiao Yan dan Sun Er memasuki bagian terdalam dari tingkat pertama, mereka juga harus menghadapi serangan dari beberapa badan energi yang kuat. Sementara itu Sun Er melihat tirai cahaya energi yang sangat besar di kejauhan sebelum memutar kepalanya. Lalu dirinya tersenyum kepada Xiao Yan dan berkata, "Kakak Xiao Yan saat ini berada di puncak bintang ke-5 dan akan menembus ke bintang 6. Kemudian Sun Er menyarankan kakak Xiao Yan untuk melakukan terobosan sebelum masuk ke level kedua, karena jika tidak maka doki di dalam tubuh kakak Xiao Yan tidak akan stabil jika sudah penuh. Terlebih lagi level kedua lebih berbahaya daripada level pertama, dan seseorang tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika seseorang naik ke level kedua." Xiao Yan pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar perkataan dari Sun Er. Lalu akhirnya Xiao Yan pun mengangguk setelah dirinya merenung sejenak, dan setelah berlatih selama 4 bulan di makam surgawi, lalu menelan ribuan inti energi doki di dalam tubuh, maka Xiao Yan telah berada dalam kondisi penuh.
sehingga dirinya akan dapat melakukan terobosan ke bintang ke-6 kapan saja. Namun aura seseorang akan berakhir tidak stabil ketika dirinya naik level dan ini tidak cocok untuk tinggal di tempat seperti itu. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas dalam hatinya, lalu dirinya berkata, kemajuan antar level di kelas Douzun membutuhkan terlalu banyak energi, lalu energi yang telah Xiao Yan dapatkan selama 4 bulan ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa Xiao Yan dapatkan di dunia luar bahkan setelah 1 tahun penuh. Jadi Xiao Yan ingin tahu energi menakutkan apa yang dibutuhkan seseorang untuk menembus bintang ke-6 ke bintang ke-7. Xiao Yan segera berkata kepada Sun Er, jika begitu bahannya maka Xiao Yan harus meminta Sun Er untuk menjaganya lagi. Sun Er pun tersenyum dan mengangguk sementara Xiao Yan menyapu matanya ke sekeliling, lalu tubuhnya pun melompat ke atas batu besar sebelum akhirnya dengan cepat duduk. Kemudian Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya dan sekelompok Douqi mulai menyebar secara bertahap dari tubuhnya, dan saat ini Douqi segera menutupi area dalam radius 100 meter. Sementara itu di sisi lain Sun Er pun segera melayang ke sebuah batu besar, lalu matanya tertutup dan aktivitas dalam radius 1000 meter juga ditangkap di dalam hatinya, dan setelah keheningan keduanya tanah pun sekali lagi benar-benar menjadi sunyi. Lalu setelah keheningan yang mati ini berlanjut selama sekitar 2 jam dan angin yang gelap pun tiba-tiba menyerbu, Sun Er di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya ketika angin gelap ini muncul, lalu wajahnya sedingin es saat dirinya melihat ke langit di utara, kemudian dirinya pun berteriak ke ruang kosong dan bertanya, mengapa anggota klan Hun harus bersembunyi, mengapa mereka tidak menampakkan dirinya saja? Lalu ruang di kejauhan pun seketika berfluktuasi setelah suara Sun Er terdengar, dan dengan segera 2 sosok berjubah hitam perlahan melangkah ke udara dan tiba di hadapan Sun Er. Sebuah aura gelap dan padat perlahan menyebar dari mereka, lalu mata Sun Er pun sedingin es saat dirinya menatap Hun Ya dan perlahan berteriak, Hun Ya benar-benar berani. Hun Ya pun tertawa sebelum akhirnya berkata, apa yang harus ditakuti? Karena status Sun Er tidak akan menimbulkan penghalang sedikit pun bagi dirinya, karena sebenarnya dirinya ingin tahu keributan seperti apa yang akan terjadi dalam klan Bu ketika Sun Er yang merupakan keturunan dewa mengalami kecelakaan. Lalu api emas perlahan menyebar dari tubuh Sun Er ketika dirinya bertanya, apakah Hun Ya mampu melakukan hal tersebut? Dengan keahliannya, Hun Ya pun berkata bahwa dirinya tahu akan sangat sulit untuk berurusan dengan Sun Er, oleh karena itu targetnya kali ini bukanlah Sun Er melainkan Xiao Yan. Sun Er pun tertawa dingin dan akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya maka Hun Ya bisa datang dan mencoba. Hun Ya pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan sosok lain yang bernama Hun Lai untuk menyerang Sun Er secara bersamaan. Hun Lai pun mengangguk ketika dirinya mendengar perintah dari Hun Ya, sementara itu wajah Sun Er tanpa riak dan dirinya tidak menunjukkan sedikit pun emosi yang tidak biasa karena kata-kata Hun Ya, lalu dirinya pun perlahan berdiri dari batu besar dengan api emas yang berlama-lama di matanya. Pria bernama Hun Lai pun menghentakkan kakinya ke tanah saat mata Sun Er dipenuhi dengan nyala api kemasan, dan tubuhnya muncul di depan Sun Er dengan kecepatan seperti kilat. Lalu tinjunya yang berisi aura yang dingin dan pekat menghantam leher Sun Er tanpa gerakan apapun. Kemudian mata Sun Er menjadi dingin saat melihat Hun Lai yang mulai menyerang. Lalu tangannya menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Kemudian Sun Er pun segera mengepalkan tinjunya dan ledakan pun segera terjadi ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, sehingga angin yang menakutkan dan besar di bawah kaki mereka meledak dengan keras. Setelah itu tubuh Hun Lai terhuyung 2 langkah ke belakang, meskipun dirinya dalam posisi yang kurang menguntungkan, namun Hun Lai tidak marah, justru senyum abnormal muncul di wajahnya dan tubuhnya sekali lagi berkelebat dan dirinya menerkam ke depan dengan cara yang gila, sehingga pertempuran dahsyat dengan banyak pertukaran pun segera terjadi. Lalu setelah beberapa pertukaran Sun Er pun berhasil memukul mundur Hun Lai, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik dan dirinya mengepalkan tangannya dengan api emas yang berubah menjadi cambuk api yang keluar dari lengan bajunya. Sun Er pun menyadari ruang yang baru saja berfluktuasi dengan rantai hitam pekat yang berisi aura membunuh yang gelap ditembakkan dari ruang tersebut.
lalu sosok Hun Ya pun muncul di rantai hitam yang membuat mata Sun Er menjadi semakin dingin saat dirinya melihat rantai pekat tersebut, sehingga pertarungan dahsyat pun kembali terjadi di antara Sun Er melawan kedua orang dari anggota klan Hun. Bahkan Sun Er akhirnya mengerutkan keningnya ketika berhadapan dengan dua ahli Dozun Bintang 8, lalu jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya segera melayang ke udara. Setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya pun berubah, dan api emas pekat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya ke segala arah. Sementara itu di sisi lain Hun Ya dengan dingin tertawa sambil melebarkan mulutnya, dan seekor naga hitam besar segera melonjak keluar dan naga ini disertai dengan auman naga yang memekakkan telinga, lalu naga pun merobek udara dan dengan kejam menyerang ke arah Sun Er. Mata Sun Er pun menjadi sedingin es dan baru saja dirinya akan menyerang tiba-tiba angin kencang yang sangat ganas pun ditransmisikan dari belakangnya. Bahkan tanpa Sun Er berbalik pun dirinya menyadari bahwa Hun Lai telah menyerang dari belakang, sehingga api emas di tubuh Sun Er pun seketika berubah menjadi tangan api berukuran 100 meter yang meraih naga hitam gelap yang sangat besar. Lalu ledakan pun segera terjadi dengan tangan api emas yang meraih naga hitam gelap, sehingga suhu yang menakutkan mengobati jiwa-jiwa menjadi ketiadaan sebelum jeritan menyedihkan mereka bisa dipancarkan, dan angin yang menakutkan pun segera menyapu langit seperti badai. Lalu kabut energi yang kaya dalam radius 1000 meter telah menjadi lebih tipis sebagai hasilnya. Saat ini sebuah erangan teredam dipancarkan dari tembolok Hun Lai ketika angin menyapu, dan kakinya pun terhuyung-huyung ke belakang melalui udara kosong, lalu wajahnya pun seketika berubah menjadi kepucatan yang samar di atasnya. Sun Er pun segera menoleh ke arah Hun Ya dan berkata, sepertinya mereka berdua tidak ingin meninggalkan alam Gu hidup-hidup. Hun Ya pun segera tertawa dan berkata, Nona Sun Er tidak perlu khawatir. Mata Hun Ya tiba-tiba melirik ke bawah ke arah tempat di mana Xiao Yan berada, lalu fluktuasi Doqi di sekitarnya pun menjadi semakin intens. Kemudian dirinya segera berteriak kepada Hun Lai untuk membunuh Xiao Yan, sementara dirinya akan menghentikan Sun Er. Ekspresi Sun Er akhirnya berubah ketika dirinya mendengar teriakan dari Hun Ya, dan sosok yang cantik melintas saat dirinya dengan cepat bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Namun sebelum Sun Er pergi lebih jauh, tiba-tiba angin bersiul meletus di belakangnya. Sun Er pun menoleh untuk melihat rantai hitam yang tajam yang tidak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya, sehingga Sun Er pun hanya bisa membalikkan tubuhnya saat menghadapi serangan ganas dari Hun Ya. Lalu api emas tersapu dan rantai itu pun hancur di tengah beberapa suara dentang. Ekspresi Hun Ya pun berubah saat dirinya melihat rantai hitam pekat yang pecah dalam sekejap. Kemudian dirinya mengalihkan pandangannya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya, karena Hun Ya melihat Hun Lai dengan cepat bergegas ke batu besar tempat di mana Xiao Yan berada. Bahkan wajah Sun Er pun tiba-tiba menjadi pucat ketika dirinya melihat pemandangan ini. Kemudian lengan baju Sun Er pun bergetar dan tombak emas panjang yang berisi energi yang sangat menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Lalu tombak pun tanpa ampun dan dengan kejam menembak ke arah Hun Lai. Namun Hun Lai tanpa ekspresi ketika dirinya menghadapi serangan ganas dari Sun Er. Lalu tinjunya yang tertutup kabut dingin yang tebal menghantam kelapa Xiao Yan tanpa ragu-ragu, bahkan seolah-olah dirinya ingin mengambil nyawa Xiao Yan. Meskipun dirinya nanti pada akhirnya akan terluka parah oleh Sun Er, namun ketika keganasan muncul di dalam mata Sun Er, justru Xiao Yan yang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka matanya, lalu sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin dan tangan kanannya menghantam ke arah Hun Lai. Saat ini Xiao Yan melepaskan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung ke arah Hun Lai yang berada dalam jarak yang cukup dekat, sehingga bola cahaya hitam gelap yang mengerikan mulai mengembang dengan kecepatan seperti kilat pada saat ini. Lalu mata Hun Lai yang tampak ganas akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut, karena tidak terduga Xiao Yan sang cucu monton akhirnya kembali sadar dan akan siap datang ke warung Bude Yanti lagi untuk kasbon besar-besaran.